Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan 3 mata kuliah dasar akuntansi. Kita membahas mengenai analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Ya, seperti di pertemuan 2 kemarin kita sudah membahas mengenai transaksi bisnis. Nah, ini kita akan coba mengimplementasikan pencatatan transaksi bisnis ya. Next, tujuan menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan, menjelaskan karakteristik suatu akun, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan dan seterusnya ya. Next, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan ke dalam buku besar. Ya, yang perlu dicatat di sini adalah akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Underline di sini buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut sebagai bagan akun. Daftar akun dalam buku besar disebut sebagai bagan akun. Next, klasifikasi utama dari akun. Di sini aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bayangin kita punya perusahaan, di situ kita punya aset. Di sini macam-macamnya, ada kas, ada perlengkapan, ada bangunan atau gedung, ada piutang usaha. Kas ini adalah uang kita yang kita masukkan ke perusahaan. Perlengkapan ini adalah investasi alat yang kita beli untuk perlengkapan perusahaan. Bangunan ini adalah investasi gedung atau tempat yang kita gunakan untuk berbisnis. Ya. Piutang usaha ini adalah modal kita dari hasil hutang, misal hutang bank. Ya, misal hutang bank. Nah, ini disebut dengan piutang usaha. Kewajiban kita adalah utang kepada pihak luar atau disebut dengan kreditor. Pihak luar ini bisa bank, bisa BPR, dan lain-lain. Itu sebagai kewajiban kita. Di sini macamnya ada utang usaha, ada wesel bayar, ada utang gaji untuk karyawan. Ya. Nah, utang ini ketika masuk ke sini dia sebagai piutang usaha. Jadi di sini aset yang kita punya, ini kewajiban yang harus kita bayar. Next. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini seperti kasus yang pernah kita bahas, ada modal oleh Kliskak, ada penarikan oleh Kliskak. Ya. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Jadi ketika kita mempunyai suatu perusahaan, di situ modal adalah ekuitas pemilik. Nah, penarikan atau pembayaran atau angsuran, nah ini juga menjadi ekuitas pemilik. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, ini adalah penghasilan kita atau laba kita. Di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Ketika kita bisa menjual produk dari perusahaan kita dan di situ kita mendapatkan laba, nah disinilah disebut dengan pendapatan. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ini merupakan kewajiban kita. Di sini ada beban sewa, ada beban gaji, ada beban utilitas. Jadi kita menggunakan aset atau jasa untuk menghasilkan ini pendapatan, ini disebut dengan beban. Ya. Untuk membantu kita belajar suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Anggap aja kita akun ini ya seperti huruf T, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Next. Nah, ini ya. Jadi untuk memulai belajar akuntansi, kita pecah menjadi 2 bagian, sisi kiri dan sisi kanan. Ini akun T sebagai judul.
Di sini ada kas. Sisi kiri disebut debit, ya, proses debit. Sedangkan sisi kanan disebut dengan kredit. Jadi kalau kita nanti mencatat, itu proses debit kita catat di sisi kiri, proses kredit kita catat di sisi kanan. Nanti kita praktek deh, pakai Excel ya, biar Anda lebih paham. Cuman ini kita kuasai dulu konsepnya, biar nanti ketika masuk ke Excel, Anda bisa langsung bisa memahami ini sisi kanan atau sisi kiri. Jurnal umum, ya, di sini ada angka-angka 3.750, di sini ada 4.300, di sini ada 2.900, dan seterusnya. Di sini juga ada angka ini, angka ini. Ini adalah sisi debit, yang di sini adalah sisi kredit, ya. Next, menyeimbangkan akun T. Pertama, jumlahkan sisi debit. Jadi dari sisi debit sekian 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 didapatkan nilai sekian. Ya. Yang kedua, jumlahkan sisi kredit. Sekian 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 didapatkan nilai sekian. Nah, ini dapat dua total. Yang di sini ada total debit 10.950, yang di sini adalah total kredit 5.850. Nah, selisihnya ya, selisihnya kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Ya, bisa dibilang ini laba kita. Kalau di sini adalah proses penjualan kita, di sini proses produksi kita atau kulaan kita, ya. Di sini mendapat angka sekian, di sini mendapat angka sekian, maka di sini adalah untungnya. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, saldo akun T itu ini. Next, transaksi dan akun neraca. Nah, ini contoh jurnal. Anda perhatikan dulu tampilannya, ya. Di sini ada tanggal transaksi, di sini ada urean keterangan, di sini ada halaman 1, di sini ada sisi kiri debit, di sini ada sisi kredit. Ya. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Nah, ini di garis bawahi, ketika masih di sini, ini adalah uang Chris Clark. Ya, $25.000. Tapi ketika masuk sini, uang Chris Clark ini menjadi aset NetSolution. Ya, jadi saya punya uang 25.000, saya masukkan ke perusahaan saya. Berarti ini sudah tidak uang saya, tapi ini adalah aset perusahaan. Ya. Nah, di sini kas 25.000 debit karena dapat suntikan dana, sedangkan Chris Clark ini 25.000 dia kredit. Kenapa? Karena dia mengeluarkan uang untuk diinvestasikan ke NetSolution. Sedangkan kas ini adalah kasnya NetSolution. Dia surplus, dia minus. Ya, saya kehilangan uang 25, sedangkan perusahaan saya dapat uang $25.000. Next. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Nah, ini tampilan buku besar. Nanti kita coba susun, ya. Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Ini masih transaksi yang tadi. Buku besarnya di sini ada T, kas, sisi debit 25.000, ya, dia mendapatkan pemasukan. Sedangkan sisi Chris Clark, ya, ini dianggap sebagai modal Chris Clark tanggal 1 November, dia kredit atau kehilangan uang 25.000. Secara umum ini balance, di sini 25.000, di sini 25.000, ya. Pada tanggal 5 November, NetSolution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Ya. NetSolution ini berarti dari aset. Asetnya mana? Yang $25.000 tadi. Nah, di sini aset tanah debit, ya, bertambah
seharga 20.000, sedangkan kas mengalami kredit. Kenapa? Karena kasnya berkurang 20.000 untuk mendirikan bangunan, ya, untuk membeli tanah. Ini balance. Cuman ini tanah ini dia debit surplus, sedangkan kasnya minus. Jadi kasnya itu tinggal $5.000 karena yang 20.000 untuk belanja ini. Dampak di buku besar, ya, kas yang tadinya dia debit 25.000, lalu dia kredit pada tanggal 5 November 20.000. Tanah ini sebagai akun, ya, akun T, dia debit 20.000 pada November, pada tanggal 5 November. Ini debit dari kredit ini, ya. Jadi di sini ada dua akun, akun kas dan akun tanah. Ini tampilan buku besarnya. Next, pada tanggal 10 November Net Solution membeli perlengkapan secara kredit 1.350, ya, kredit. Perlengkapan debit bertambah, dia mendapatkan barang seharga 1.350, sedangkan utang usaha di sini kredit, ya, 1.350. Kenapa? Karena ini penambahan utang, membelinya secara kredit. Sedangkan di sini, ya, dia surplus, mendapatkan barang. Secara umum dia balance. Ini sama dengan ini, ya. Tampilan di buku besar, muncul akun baru, di sini perlengkapan dan di sini utang usaha. Pada tanggal 10 November perlengkapan debit 1.350, utang usaha kredit, ya, sisi kanan, karena dia menambah utang sejumlah 1.350 untuk membeli perlengkapan. Tampilannya seperti ini buku besarnya. 1 bulan kemudian, 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950, ya. Net Solution membayar hutang kepada kreditor sebesar 950.000. Utang usahanya debit 950, sedangkan kasnya minus, dia kredit karena digunakan untuk membayar ini. Balance, ya, kas membayar utang usaha kepada kreditor. Nah, ini nanti kita rekap, ya, menjadi satu buku besar, satu jurnal, sehingga kelihatan semua transaksinya. Kalau ini masih sepotong-potong, memang saya potong-potong, ya, biar Anda paham satu persatu prosesnya. Nah, terima kasih. Sekian dulu kuliah dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi di grup. Silahkan tanya di situ, biar semua teman-temannya tahu pertanyaannya, dan saya akan membahas juga di situ, agar sekali saya bahas, semua teman-temannya juga bisa berdiskusi. Sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.